Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Nah, Bu Linda kembali menjumpai kalian di video pembelajaran kelas 4 secara online. Untuk memulai video kita hari ini, mari sejenak kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 3, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian tubuh hewan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tubuh hewan dengan tepat. 4. Peserta didik dapat menemukan informasi tentang bagian dan fungsi tubuh hewan melalui wawancara dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat menyusun daftar pertanyaan dengan tepat. Terakhir, 6. Peserta didik dapat membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan tepat. Nah, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Mari kita simak materi selengkapnya. Anak menolong seekor burung. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari, ketika Edo sedang asyik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh dari pohon. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati yuk. Sekarang mari kita bantu Edo untuk mengidentifikasi bagian-bagian tubuh merpati beserta fungsinya. Bagian-bagian tubuh dan fungsi burung merpati. Yang pertama, paru. Paru berfungsi untuk memakan dan menghancurkan biji-bijian. Yang kedua adalah mata. Berfungsi untuk mengamati atau melihat benda-benda di sekitar.
Yang ketiga, leher. Berfungsi untuk menggerakkan kepalanya saat burung mencari makanan. Yang keempat, sayap. Sayap berfungsi untuk bergerak atau terbang. Yang kelima adalah kaki atau cakar. Berfungsi untuk berjalan dan bertengger di dahan pohon. Yang terakhir, 6 ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Nah, meskipun tubuh hewan berbeda-beda, secara umum tubuh hewan terdiri dari atas bagian kepala, kemudian badan, serta kaki. Ada juga hewan yang memiliki bagian tubuh berupa sayap, ekor, dan sirip. Tubuh hewan juga dilengkapi dengan indera seperti hidung, mata, telinga, dan kulit. Setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi berbeda. Secara umum, fungsi bagian-bagian tubuh hewan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mata berfungsi untuk melihat. Kedua, hidung berfungsi untuk bernafas. Ketiga, kaki untuk berjalan, melompat, bertengger, mencengkeram, dan menangkap mangsa. Yang keempat adalah telinga untuk mendengar. Yang kelima, untuk mencerna makanan. Kemudian yang keenam, sayap untuk terbang. 7, sirip untuk berenang. Yang terakhir, 8, ekor untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tahukah kalian kalau bentuk bagian-bagian tubuh hewan itu berbeda? Bentuk bagian-bagian tubuh hewan disesuaikan dengan makanan dan tempat hidupnya. Anak-anak pintar, apakah kalian tahu kalau bentuk paruh burung itu berbeda-beda? Bentuk paruh burung berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya masing-masing. Nah, berikut ini adalah beberapa bentuk-bentuk paruh burung dan unggas. Yang pertama adalah paruh burung yang bentuknya kokoh dan melengkung ke bawah. Bentuk paruh ini dimiliki oleh burung-burung pemakan daging seperti burung elang, burung raja wali. Kedua, ada paruh burung yang pendek dan sedikit lancip. Paruh burung ini dimiliki oleh burung
sapi. Yang ketiga, ada paruh burung yang bentuknya panjang dan lancip. Bentuk paruh ini dimiliki oleh burung penghisap madu. Contohnya, burung kolibri. Empat, ada paruh burung yang sedikit panjang dan lebar. Paruh ini dimiliki oleh burung pemakan ikan seperti bangau dan pelikan. Selain bentuk paruh yang beragam, ternyata bentuk kaki burung pun berbeda-beda. Mengapa? Nah, hal tersebut disesuaikan dengan fungsi dan tempat hidup burung tersebut. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kaki burung dan unggas. Satu, kaki burung terbagi dua. Keduanya sama kokoh, seperti kakak tua. Hal ini berfungsi sebagai alat pemanjat dan memegang makanan. Dua, kaki unggas bentuknya kecil, sedikit kuat, dengan 3 jari ke depan dan 1 jari ke belakang. Hal ini berfungsi untuk mengais makanan, seperti pada hewan ayam. Tiga, kaki burung yang sangat kokoh dengan kuku yang tajam dan panjang. Bentuk kaki seperti ini bisa kita jumpai pada burung elang. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencengkeram mangsanya. Kaki burung yang panjang namun kecil-kecil. Bentuk kaki ini dimiliki oleh burung pipit untuk bertengger. 5. Kaki unggas yang memiliki selaput di antara sela-sela jarinya. Bentuk kaki seperti ini dijumpai pada kaki bebek. Fungsinya untuk berenang dan agar tubuhnya tidak terperosok ketika berjalan di atas lumpur. 6. Kaki yang terbagi dua seperti bentuk kaki yang pertama, tetapi lebih kecil. Bentuk kaki ini bisa kita temui pada burung pelatuk yang berfungsi untuk memanjat. Anak-anak, selain itu, hewan juga mempunyai alat-alat reproduksi loh untuk berkembang biak. Nah, secara umum perkembangbiakan hewan
dilaksanakan menjadi 3 cara. Yang pertama, dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Dua, bertelur atau yang disebut ovipar. Tiga, bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Nah, berikut ini contoh hewan melahirkan atau vivipar. Yang pertama ada sapi, yang kedua ada kucing, 3 kuda, kemudian 4 ada lumba-lumba, dan yang terakhir paus. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki kelenjar susu atau yang disebut dengan hewan mamalia. Nah, sekarang ada contoh hewan yang bertelur atau ovipar. Contohnya apa? Yang pertama ada bebek, 2 katak, 3 ayam, dan yang terakhir ular. Kemudian terakhir ada contoh hewan yang bertelur sekaligus melahirkan atau dikenal dengan ovovivipar. Hewan apa saja itu? Nah, yang pertama ada hiu, kemudian ada platypus, ada kuda laut, ada kadal, ada bunglon, kemudian ada ikan pari. Hewan-hewan ini mereka bertelur. Setelah mereka menyimpan kembali telur-telur tersebut di dalam tubuhnya untuk dierangi. Kemudian setelah menetas, mereka keluarkan anak-anak tersebut dari dalam tubuhnya. Khusus platypus sesungguhnya berkembang biak dengan cara ovipar, artinya dia bertelur layaknya seperti kelas burung dan unggas. Tetapi platypus cukup aneh dan unik, di mana platypus mempunyai kelenjar susu dan punya kebiasaan menyusui bayi-bayinya setelah menetas layaknya mamalia. Karena ketidaklaziman inilah para ahli biologi mengelompokkan platypus ke dalam hewan ovovivipar. Dari penjelasan Bu Linda tadi, apakah sudah jelas? Ya, semoga anak-anak sudah jelas semuanya. Dan mari kita lanjutkan mengerjakan tugas dulu ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar.
Pada sela-sela jari itik terdapat selaput. Apa fungsi dari selaput tersebut? Dua. Berilah 3 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. 3. Sebutkan 4 bagian tubuh ikan. Yang terakhir 4. Bagaimana cara burung terbang? Mengapa burung terbang tidak jatuh? Nah, silahkan anak-anak bisa kerjakan di buku kalian masing-masing. Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar membuat pertanyaan yang baik untuk melakukan wawancara, bukan? Kalau begitu, Bu Linda ingin tanya, apakah kalian masih ingat tentang adik Simba? Ya, betul. Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan benda? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Siapa digunakan untuk menanyakan orang? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan? Yang terakhir, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan? Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwa pertanyaan yang baik itu diawali dengan kata tanya. Kata tanya inilah yang bisa digunakan untuk membuat sebuah pertanyaan. Yuk kita kerjakan tugas berikut. Buatlah 5 pertanyaan yang berkaitan dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kalian pelajari. Silakan
kalian buat 5 pertanyaan tentang bagian-bagian tubuh hewan yang tadi kita pelajari ya. Jangan lupa, kalian harus menggunakan kata tanya yang termasuk ke dalam adik Simba tadi ya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak pintar. Demikianlah materi yang bisa Bu Linda sampaikan hari ini. Bu Linda berpesan, cintailah alam dengan menjaga kelestarian hewan, terutama hewan langka. Tetap semangat belajar, raih impian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.